Aku ini Allah ya. Jadi kita udah final. Sekarang saya tanya ke kamu, Yesus adalah Ya udah, Allah kalau bukan? kamu mau berdakwah jangan Woi, isi woi, berdakwah itu di woi, bego, bego. Woi, masjid. logika Ya plastik kan? bego. Kau mau Kau tanya. jawab nggak? Kau jawab. Woi, Modelan Allah. nabinya dia bawa di sini, akhlak Apa? nabinya dia Kamu bawakan, pikir dia sama kamu? kata-katain orang. Kamu Ih, pikir sama lucu. kamu? Sidang lalu kalian nggak mampu satu lawan lima. Dia udah bilang dia nggak mampu, Bang. Jelaskan nggak sama gua? Dia udah bilang nggak mampu. Jangankan satu lawan lima. Kalau untuk framing saja, kalau tidak membaca Bible, sama saya saja kau bakal hancur, kawan. Modelan kau sidik begini, satu kali Jadi udah dijawab, punya aja yang nggak nangkap. Aduh. Sekarang saya tanya kamu, Yesus adalah Allah. Tanya, jawab. Surat 174 surat 4171, surat 4171 kau belum jelaskan. Sidik modelan kau. Modelan kau sidik Devlos gak ada papanya. Zuma aja tumbang kau bikin, apalagi modelan lu. Ya kan? Sekarang kau jelaskan saya di surat. Sekarang saya tanya yang oten-oten dibawa dan termasuk ada yang di sini ya. Saya tanya, kapan Yesus pernah menyatakan bahwa dia dilahirkan untuk menebus dosa yang diwariskan oleh Adam? Tolong bawa dalilnya. Kapan Yesus pernah mengajarkan tentang dosa asal atau dosa waris? Silakan, yang di atas ataupun yang di bawah. Saya tanya ini semua yang di atas ini. Kalau anak kita satu-satunya laki-laki dikejar sama penjahat atau pembunuh, dia meminta tolong karena di sini Yesus berdoa 2 kali dia bersujud. Kira-kira kita tega nggak? Udah nak, kamu pergi saja sana mati, saya kasih kamu untuk penebus dosa manusia. Boleh nggak? Coba jawab semuanya. Ini logik akal ya, logik akal dulu. Belum saya tarik ke dalil ini. Karena konsep ini saya sudah bilang, ini dibuat oleh Ansep Romawi. Ketika Yesus itu sudah mati konyol-konyol begitu, ya, digubuk, memikul kayu salib, dipaku tangannya, tiba-tiba dia mengajari pengampunan dosa melalui sesama saja. Ini layak nggak kita imani? Mungkin kamu berkata, kami ini mualaf ini odong-odong. Tetapi alhamdulillah kami percaya bahwa Tuhan itu memang tidak tergambar dengan makhluk, karena para nabi memang mengatakan itu. Bukan saya yang mengatakan, tetapi Alkitab kamu yang mengatakan, atau Bible kamu. Karena memang Tuhan itu tidak ada yang lain. Sebab itulah kemudian, waktu saya menonton filmnya Yesus 1991, di estate dulu di Kelapa Sawit, ledang Kelapa Sawit, menangis-nangis ibu saya itu. Kesiannya Tuhanku, aduh Tuhanku kesian dipukul orang. Na'udzubillahi min zalik. Bapak gereja, Tunggu dulu, jangan tanya ke kami, lima orang di sini nggak ada yang mampu menjelaskan itu tentang saya. Jangan dulu, Bang. nggak bisa Oke, seperti kalau begitu Anda diam. kemauanmu, nggak bisa seperti kemauanmu. Justru saya diam bacakan dulu. Anda di Intinya surat itu. Al-Imran 45. Bang Christian. Kalian bisa bacakan sendiri apa itu dibilang kalimatullah. Di situ kalian akan tahu, di situ kalian akan mengerti. Belum lagi saya Nggak perlu saya bilang Anda gini kepada membawa Anda. ke sana. Begini, Ya, Bang Christian. Siapapun Nabi Lima Isa orang kalau di di dalam sini Al-Quran, cuma maka keimanan membantah Islam tentang itu sudah final. Beriman kepada Nabi Isa sebagai Rasul. Mau dia itu dari roh, mau tiupan daripada Tadi katanya bisa apapun, dia menjelaskan adalah Al-Quran. Saya kan minta Rasulullah. Begini loh, Padahal bro. ini kulirasinya Sabar, di Bible tenang, kamu tenang. jelas. Tenang. Yohanes 13 nomor 16. Seorang Sabar, hamba saya tidak jelasin lebih tinggi semua. daripada tuannya, Itu atau semua seorang penjabaran utusan tidak lebih gampang, tinggi karena daripada saya yang sekolah, bro. mengutus. Saya mengimani. Maka kata Christian. Yesus, sembahlah Tuhan Christian. dan Tuhanmu. Justru begini, Jangan begitu kalau Jangan kamu sembah naik dia. di sini. Begini. Kalau mau diskusi jangan begitu. Loh, Kamu Bro, diam. Kristen Justru kondusif saya- lah. Justru saya Ayolah dulu, saya jelaskan. Kristen sejati Tengok, gimana Bang Restu. sih? Ayolah Ya, bro. tengok Bang Restu juga. Tunggu Aduh, sebentar dulu. ini parah ini Ya. orangnya. Kalau kalian tidak mampu menjelaskan, jangan begitu. Oh, dong. tunggu dulu, Bang. Bukan Ini- tidak mampu, ini- Bang, tapi kamu tidak mau Ini dia. Anissa. Ini Itu Anissa, abang-abang mau panjang. jelaskan, cuma Bang Christian ngomong. Coba Diam dia. dulu, diam dulu. Kalau Coba, Bro coba Christian nggak mampu menyimak, tahan dulu kupingnya. Coba jadi pendengar yang baik lah. Silakan Bang Bang Netra. Ya, silakan Oke. host. Dari tadi kan saya sudah bilang host, silakan Oke, jawab. sebentar dulu, Bang Dayat Oke, ya. dengar. Ini Sebenarnya siapa yang mau jawab ini? begini. Siapa yang mau jawab? Bang Netral atau Saya Bang- jelaskan atau dulu. host? Saya jelaskan kembali Anissa. Berarti host nggak Anda mampu itu ya, udah ya, silakan iya, Bang Netral. dari tadi.
Iya dari tadi itu Anda memotong sampai di situ ayat Pak. Terakhir itu roh darinya. Itu dilanjutkan kalimat, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Dengar ya, Iya. Siapa bilang tiga berhentilah Tuhan? dari Kan nggak ucapan bicara tiga itu. Tuhan di sini. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah, Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Maksudnya itu Oke. Maha Suci Allah dari, dia tidak mungkin segala yang di langit dan bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Tuh sampai terakhir situ titik. Ya sudah kan, sudah dibacain. Saya nggak bicara Iya. dari tadi di awal. Saya Sudah. sudah bilang kita bukan berbicara tentang tiga Tuhan. Saya tidak Ya, bicara terus? tentang tiga Tuhan. Sekarang kalian definisikan itu 3 poin yang saya sebut. Ya kan, Ya, Allah oke. sebagai zat. Nggak ada ya yang kan? perlu dijelaskan di situ. Sudah Oke. sangat jelas. Sekarang Jadi kamu Allah buka sebagai ilmu zat udah itu final. Kalau Kata-katanya giliran begitu begini, jelas saja, nggak bisa Abang. Anda cerna belajar bahasa Indonesia di mana, Leku? Iya sabarlah. Begini loh. Iya, belajar bahasa Indonesia di mana? Itu jelas kok, kata-katanya di situ jelas. Apa di situ yang kurang? Nggak ada. Kalimat apa yang disebutkan di situ? Hah? Hah? Nggak perlu. Yang penting di situ itu kalimatullah. Imani saja kan, ujung-ujungnya Apa? iman. Loh, Justru kok saya imani yakin saja itu jelas itu kalimatullah. Sabar, tenang. Iya. Sekarang saya tanya kalimatullah itu Kok apa? ente yang sabar, ente yang harusnya tenang. Dari tadi juga ente kejang-kejang dibahas Bible ente kejang-kejang. Lima Mau lawan nyari di mana Tritunggal di Bible mau nggak ketemu, mau coba-coba ke Al-Quran. sekarang itu loh temanmu banyak bilang. Saya cuma bertanya kalimatullah itu apa? Di sini temanmu jawab kok. Oke, bagus loh dia Itu udah menjawab. dijawab tadi, apa lagi udah dijawab. Dia Mau udah ulang-ulang lagi? Ya sabar. Hah? Kalian nggak Saya paham sudah itu bilang yang mau kepada bilang Anda. lagi, mau ulang lagi. Kalian nggak paham gitu? Itu yang mau ketambahin lagi sekali lagi. Berapa kali lagi udah keucapkan itu? Kalian nggak paham? Kau yang nggak pernah memahami bahasa Indonesia dengan benar itu ringkas. Kok marah? Itu Kok sangat marah? sangat simpel dan tegas lugas ya. Kok marah? Orang awam yang membaca itu mengerti apa maksudnya, nggak perlu harus penafsiran Berarti ini ya itu. udahlah. Ini bukan penjelasan, bukan diskusi. Coba modelan siapa namanya? Nggak ada mampu. Ya udahlah. Bukan Bang Christian, ya. Di Al-Quran Kan tidak sudah ada dijawab. kalau mencari Surat ketuhanan Al-Hijr Yesus di aja belum Al-Quran tentu tidak ada. bisa Dia jelas dijelasin sama utusan saya. Tuhan kepada Bani Israel. Sabar, Kalau di sabar. dalam Al-Quran tidak ada ketuhanannya Yesus. Di Bible Saya juga nggak ada. Nah inilah. Jadi kalau kamu pemahaman mencari-cari kalian. Tuhan Dari Yesus tadi, di Al-Quran, bawah Al-Quran nggak ada kalian Bang kejang-kejang. Christian. Sudahlah. Karena kalau di Al-Quran dia itu hamba dan utusan Tuhan. Sama dengan Bible. Hidup Kok jadi kau orang mengenal gila engkau ketawa sendiri? satu-satunya Allah yang benar. Lucu, Dan kalian mengenal ini dia adalah bicara utusan. apa? Bukan mengenal dia. Apa ya lucu? Karena nggak Nah, berarti lucu kalian karena sudah 5 orang di tidak sini nggak masuk di mampu kepala dijawab. Anda. Loh, sekarang kamu Gimana Anda itu? Oke, tunggu ya. Apa oke? Oke, tunggu bentar. Apa? Oke. Nah, kita akan lihat, ya kan? Nah, ini Isa ya, Isa dari tadi ya. Apa itu? Apa Kalimat itu apa? bang? Apa? Firman. Apa itu bang? Firman kan? Firman kan? Tidak Firman ada kan? kalimat itu firman, itu perkataan. Oh ya, berarti dia sangkal sendiri, ya kan? Kalian lihat sendiri. Di mana di situ menyangkal dikatakan kalimat Tuhan firman? itu firman. Ya udah selesai. Berarti kan kalian host kalian ini perkataan. mualaf palsu. Waduh, Ya ini kau host yang dengar ngomong. dulu. Host yang ngomong Host ini. itu yang ngomong tuh. Waduh, ini kok kayak apa? orang. Palsu kau ngomong begini. Sekarang di situ tertulis, kalian dibilang tidak terus tulis kalimat Tuhan Jadi itu kalau dibilang kamu bilang saya firman. mualaf Oh, nggak usah lagi malah saya senang hati. kejang-kejang. Kalau Sedang bibirmu Yesus saja banyak kamu dirubah-rubah, fitnah menjadi jangan kau Tuhan. sama-samakan. Apalagi kalau saya Berarti malah ketawa kalimat aja. Tuhan bukan firman, berarti ciptaan sekaligus ya. Oke, thank you. Salam Betul. semuanya. Iya, Kan kali jangan ini kejang-kejang perkataan. Leku. nggak mampu. Jangan bawa Bibil. Oh iya, Bibilmu kau memang nggak mampu berbahasa Indonesia yang benar. Dilambai-lambai dulu. Itu Aduh, kok turun, udah turun. Iya, ya kabur lah. Dia kan cuma mau coba framing, ya nggak Nuni, guna. mau naik Nuni, ayo saya jambak yuk, biar kumpul UTN di sini. Iya. Yuk. Coba jambak Sebenarnya Pengajaran izin Paulus. saya ini udah mau menjelaskan, cuman karena rame ya Bang ya. Coba terangkan, Bang. Jelaskan ya. Terangkan. Kalau di dalam Nah, literatur si penghujat tadi itu mana ya?
Mana dia? Naikin dia. Isa sebagai kalimatullah ya, atau kalimat Allah yang diutusnya melalui seorang malaikat ya. Malaikat itu meniupkan roh ke dalam Penghujat kau naik, penghujat. Mana kau? Nah, sama halnya dengan ini Bang, dengan misalnya Baitullah itu berarti kan rumah Allah. Nah, sama dengan Saifullah itu sama dengan pedang Allah. Sama dengan Naqatallah adalah unta Allah, berarti itu adalah Naik semacam kau. Itu di bawah kau. Teman-teman begini ya. Kalau Oke, saya mereka turun selalu ya. mengatakan kemudian Saya turun. Ya, siap, Bang Sidik udah biarin aja, nggak apa-apa. Kasih naik. Nggak apa-apa, dia kan mau menyamakan taiknya dengan dia. Biarin aja, nggak apa-apa. Biarlah otaknya korslet, Bang. Maunya Nggak apa-apa, dia, biarin aja. maunya dia Isa terkemuka, Nabi Isa terkemuka, maunya dia. Iya, katanya Allah. itu Kau itu buka di tadi Quran dia Surat berak. Al-Maidah ayat 116 ya, kau buka itu. Buka Iya, kau. nggak usah, dia nggak peduli tuh Bang, dia nggak peduli itu. Nggak Biarlah usah ditanggapi, dia nggak berak, usah. taiknya itu sama dengan dia itu yang mau itu yang mau disampaikannya. Dikiranya Jadi gini, orang nggak teman-teman, berakal. begini ya, tolong dengarkan sedikit. Saya mau kasih pencerahan sedikit. Kekristenan itu selalu menghujat para mualaf. Mereka itu paling tidak senangnya itu kalau mualaf. Padahal kita, kalau saya pribadi, kalau ada orang murtadin katanya melihat Yesus turun berkolor, itu malahan saya bilang alhamdulillah kamu tambah menghinakan sosok yang kita muliakan dulu. Padahal kami yang masuk Islam ini kemudian memuliakan sosok Yesus, jangan sampai dihinakan oleh manusia. Ini. Nah, kalau mereka bilang saya ini mualaf odong-odong, mualaf palsu, saya peduli apa sama itu? Yesus saja difitnah menjadi Tuhan kok, apalagi saya manusia. Bayangkan. Tidak usah itu, tidak usah ditanggapi. Itu cuman iman rasuli katanya. Lebih daripada itu cuman dibaptis. Itu pengajaran untuk Bani Israel. Di Bible itu Yesus utusan kepada Bani Israel, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhannya Yesus, bukan kepada Indonesia dan Malaysia. Ingat. Adapun kemudian ajaran-ajaran itu karena ansep Romawi yang buat. Dicatatlah dalamnya namanya Yesus, kemudian Allahnya ada, menjadilah Tuhan untuk penebus dosa melalui jalan terkutuk di kayu salib menurut Galatia 3 nomor 13 dan 14. Maka kalau kami orang Islam, kami mendudukkan kedudukannya sebagai orang-orang yang mulia, bukan untuk menghinakan dia. Jadi kalau kamu periming kemudian orang Islam berasumsi kadang-kadang menghina, menghujat, nauzubillahi min zalik, saya malah ketawa karena jelas keimanan kamu menghina Tuhan gitu. Silakan yang lain Bang Sidik. Naik kau naik. Kau. Konsep ketuhananmu aja sampai kiamat nggak kelar-kelar. Sadarnya enggak? Saya jambak dulu ya. Coba. Sadar enggak kau ya? Iya Bang, naikin aja Itu Bang. masih Biar ada saya dia, Bang. masih ada dia. Masih ada Naikin di kau. bawah. Naik Atau si kau. Noni aja, si Noni. Noni Iya, pun Bang. boleh juga ini Trinitas juga si Noni. Apa dia? Oke, kau jelaskan Sidik, diam semua ya. Kalau kamu mau bicara saya jangan tanya ke kayak kamu. perempuan, oke? Saya tanya dulu sekarang kamu. Oke. Sabar, Yesus adalah Allah. Sabar dulu, saya Kamu tanya. bertanya. Woi, konsep keislaman udah kelar. Sekarang saya tanya. Sekarang kau konsep jelaskan, gak mampu Islam kau sudah jelaskan jelas. Sidik. Udah berapa kali kau kuhantam? Tidak ada tuh penjelasanmu. Modelan Al-Quranmu, modelan kitab dongeng. Gak ada kau mampu jawab saya. Aku ini Allah ya, jadi kita udah final. Sekarang saya tanya ke kamu, Yesus adalah Udah, Allah kalau bukan? kau mau berdakwah, jangan Woi, isi boleh. berdakwah itu di Bego. Weh, logika kepala Jangan. bego. Kau mau Kau tanya. jawab nggak? Kau jawab. Woi, ini Modelan Allah. nabinya dia bawa di sini, Apa, akhlak nabinya dia kamu bawakan, pikir dia sama kamu? kata-katain orang. Woi, kamu pikir sama lucu. kamu Sidik, kalimat Allah modelan kau bilang begini Tuhan. kau Sidik. Ya kan? Weh. Kau jawab saja dulu. Tadi kau Kamu sudah pikir bilang di situ Kalimat tidak ada itu tertulis tentang Kristian, firman. Bro Christian, tolong Kamu pikir sama jangan kamu. tunjukkan ajaran kasih seperti itu ya. Kamu pikir sama Jangan, kamu. Jangan tunjukkan ajaran kasih itu dia seperti menunjukkan itu, bro. akhlak nabinya mengata-ngatai orang tadi. Dia mengata-ngatai orang ini tadi suka seperti itu. putar balik Kan nih. bilang tai apa Terus aja lah semua. Bang. Kita lanjut
obrolan dengan yang lain nih. Iya. Ya ini saya lihat ini berdebat-debat Jelas ini. dia Nggak mampu kan? Karena kalian nggak mampu Nggak mampu, ya. satu lawan Oh, lima. dia udah bilang dia nggak Kalian mampu, Bang. jelaskan nggak sama gua? Iya, dia udah bilang nggak mampu. Dia Jangankan udah. satu lawan lima. Kalau untuk framing saja, kalau tidak membaca Bible, sama saya saja kau bakal hancur, kawan. Kalau dari tadi naik di sini tidak ada apa-apa data yang kau bawa. Dijawab. Kami sudah bilang Bang Christian, dalam Al-Quran tidak ada Isa Al-Masih itu adalah Tuhan. Sama dengan Bible. Di Bible Jadi kalimat pun Allah tidak ada itu jadi Tuhan karena kalau dia jadi Tuhan dicipta dengan firman Allah yang berarti kun. Kun itu tercipta dengan kun. Kun itu dari Allah sehingga dia bukan makhluk. Woi. Woi, dengarkan Christian nih gue jelasin nih kalimat Allah itu kalimat Allah itu ya. Ini nggak usah jelasin konsep kita udah selesai. Iya udah jelas lu udah berkali-kali bang dikasih tahu nggak Sekarang pinter kalau nih kamu Christian Prince. jelaskan, gunakan data Sidik. Modelan kau Sidik begini. Satu Nah, kali jadi udah dijawab, lunya aja yang nggak nangkap. Aduh. Sekarang saya tanya kamu, Yesus adalah Allah. Tanya, jawab. Surat 174 Surat 4171 Surat 4171 kau belum jelaskan. Sidik modelan kau. Modelan kau Sidik Devlos gak ada papanya. Zuma aja tumbang kau bikin, apalagi modelan lu. Ya kan? Sekarang kau jelaskan saya di surat Dia mau menunjukkan kebodohannya dia. saya. Di mana kau? Iya. Maaf ya Bang Restu ya, maaf ya. Maaf ya Bang Restu kalau ada dari Teman-teman di bawah ya. Oke. Sabar dulu, udah izin ya. Aman Bang, aman. Teman-teman di bawah ya, licik seperti ular, mulut seperti merpati, licik aja coba kalian perhatikan di dalam ayat Bible itu. Licik seperti ular, katanya udah salah juga. Licik, emang ular pasti ada otak, ada akal. Udah Bang Sidik, kita cool. Udah. Fokus saja. Nah, Emang dia ada kita Ini Laskar Agung ini siapa yang Laskar Agung? yang kau tanya itu. Talun. Konsep ketuanan juga sampai sekarang, sampai kiamat konsep kalian itu nggak akan kelar-kelar. Salun, Bang Laskar Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang ya? Islam. Islam sejak lahir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak apa-apa lah teman-teman, kita fokus aja sama si Bang Restu. Mudah-mudahan dia ini kemudian supaya oten-oten yang dibawa tambah kejang-kejang. Kalau mudah-mudahan ada lagi penambahan mu'alaf ya. Jadi semakin mereka itu berkuar-kuar kemudian sejak 3 bulan saya masuk dalam TikTok ini, alhamdulillah sudah 18 orang yang bersyahadat. Tetapi belum pernah kemudian saya mendengar satu orang yang murtadin di kumal-kumal. Karena saya itu lawan mereka. Saya mencari-cari murtadin yang seperti si Complok. Saya mencari. Karena di Bible, daripada kisah Abraham sampai kepada Daud yang paling dekat dengan Yesus, sampai kepada Yesus, tidak pernah menyebut Kristen. Adanya Kristen ini daripada Paulus dan Barnabas di Tarsus. Ya, jadi saya sudah bilang, kalau tidak adanya sosok ini terbunuh, maka tidak ada Tuhannya Kristen. Itu. Jadi ingat, kenapa mereka tidak menyebut Kristen? Karena jelas di dalam Lukas 4 nomor 8, sebab ada tertulis dalam Alkitab, mengabdilah kamu hanya kepada Allah saja, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, bukan kepadaku. Markus 10 nomor 18, Lukas 18 nomor 18, Yohanes 17 nomor 19. Mengapa kau katakan aku baik, tiada yang lebih baik? Turutilah perintah Allah, bukan untuk menuhankan Dia. Di dalam Matius 12 nomor 50, apa kata Yesus? Mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, dialah adikku perempuan, saudaraku laki-laki, dan dialah ibuku. Bukan yang menuhankan Dia. Ingat bahwa literasi, apa yang pengajaran diajarkan oleh para nabi, termasuk yang disempurnakan dalam Al-Quran, itulah Islam. Al-Islamu yalu wa la yubla alaih. Masya Allah. Tidak ada Kristen di dalam keduanya kitab itu, melainkan ajaran pagan Romawi. Ya, silakan yang lainnya. Saya dulu ya Bang Sidik, atau Bang Sidik dulu boleh lah.
Lanjut bang, lanjut. Itu Bang Sidik di mana sih itu? Kurang. Nah, jadi Lanjut, gini Bang, lanjut. di dalam Lanjut. Oh, ada yang minta ini teman-teman. Mungkin kita ini teman-teman karena di sini semua Muslim, mungkin kita jelaskan biarlah mereka mendengar di bawah tentang surah An-Nisa tadi. Tetapi itu jelas sih di situ. Apapun siapapun sosok ini diciptakan ya karena contoh penciptaannya itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Imran 59. Contoh penciptaan Nabi Isa itu sama dengan Adam. Ya, dengan tiupan roh daripadanya dan dengan kalimatnya dan perkataannya kun fayakun. Jadilah maka jadilah ia. Apapun itu, dia tetap abduhu wa rasuluh, hamba dan utusan Tuhan. Di dalam Al-Quran, Isa tidak ada sedikit pun mengaku Tuhan ketika ditanya oleh Allah. Wahai Isa, apakah kamu yang pernah bilang kepada Bani Israel, jadikanlah aku dan ibuku Tuhan selain Allah? Maka jawab Isa, apa teman-teman jawabnya? Coba dinarasikan. Buka Quran surat Al-Maidah ada 116 itu. Ya, maha suci engkau yang, ya Allah, tidaklah pantas untuk aku mengatakan apa yang bukan hakku, dan kalau memang aku mengatakan demikian, maka engkau lebih mengetahui. Itu insya Allah, kalau mudah-mudahan itu lebih kurang begitu. Kalimatnya ya Bang Sidik ya. Iya. Kalau sekiranya dia berkata, katanya Allah memang lebih tahu. Tetapi faktanya, di dalam Al-Quran dan Bible pun, tidak ada dia bilang akulah Tuhan, tidak ada. Ada di Yohanes 13 Bang katanya. Itu 2000 tahun 2000 itu. Daripada junjungan menjadi Tuhan. Sebelumnya Rabbi. Sebelumnya guru. Sebelumnya junjungan. Kemudian menjadi Tuhan. Buatan siapa itu Bang? Ternyata Injil Matius itu silsilah Yesus Kristus. Matius 1 nomor 1 2011 Bible-nya. Silsilah Isa Al-Masih, Matius 1:18, Maryam. Ini salah Islam kah? Bukan. Silakan kamu salahkan Ilahi. Pergi ke Ilahi sana, jangan salahkan kami. Nah, nih. Jadi, apapun kamu bilang sama saya mualaf odong-odong, tidak tahu Bible, buktinya di mana-mana kumal, saya tidak pernah kurang dari 10 ayat. Mengasih tahu sama kamu apa ajaran yang benar yang dibawakan oleh Yesus. Kalau kamu bilang saya ini odong-odong dan sebagainya, alhamdulillah saya malah ketawa. Jangankan saya, Bang. Tuhan Yesus saja Yesus saja difitnah jadi Tuhan. Jangankan kita yang manusia, gitu loh. Silakan yang lainnya. Kok ini diam ya? Malu ah. Ya, Bang. Jadi gini, Bang. Saya mau nambahin ya. Nah, Ya, itu firmannya yang katanya tadi masalah kalimatullah itu udah dijawab ya sama Bang. Dari awal udah dijawab sama Bang Al ya. Itu adalah kalimatullah. Nah, kalimatullah itu yang artinya diciptakan dengan firman kun. Kun itu Isa bukan berarti kun, tapi tercipta dengan kun gitu. Nah, itu dari Allah yang kalau kalimat lengkapnya kun fayakun. Nah, jadi kaum Oten ya menyatakan bahwa menemukan ayat ya di dalam Al-Qur'an itu dengan kalimatullah itu dia merujuk kepada objek. Nah, dia memaksakan doktrinnya itu ya yang seperti Abang sebutkan tadi. Nah, sebenarnya istilah kalimat Tuhan ini di dalam Al-Qur'an tidak hanya ayat yang disebutkannya tadi itu, Bang. Ada namanya kalimatul azabi alal kafirin. Nah, ini kalimat-kalimat bagi orang-orang kafir. Nah, itu ada di dalam Zumar ya. Nah, terus ada wa iza batala Ibrahim wa rabbuhu bi kalimati fa amat ammahuna. Masyaallah, kalau saya salah baca mohon maafkan ya Allah. Dan ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat dan tetap dilaksanakannya. Nah, dari contoh persamaan ayat tadi itu, ya, itu adalah kalamullah, bukan berarti firman Allah itu yang menjadi objek, yang menjadi kayak yang kata-katanya itu firman ini yang ya himne Platonis itulah, bukan. Nah, itu yang dipaksakannya tadi itu. Dia kan ada, nah, kalau sedangkan untuk Roh Kudus ya,
Allah menyebutkannya di dalam Al-Baqarah itu ayat 87. Yang dimaksud di sini adalah Jibril yang merupakan malaikat pembawa wahyu yang diturunkan para nabi-nabi. Nah, itu dia tidak menyatu dengan objek yang disebut dengan kalamullah atau firmannya yang menurut persepsi mereka itu. Mungkin seperti itu aja Bang, tambahan dari saya nih penjelasan. Nah, sedikit lagi nih ya. Contohnya gini, kayak Baitullah, terus itu kan artinya rumah Allah. Nah, kayak Saifullah itu kayak pedang Allah. Nah, kayak Naqatallah itu kayak unta Allah. Nah, bukan berarti itu objek. Bukan berarti itu objek. Seperti itu. Contoh nih, kayak misalnya rumah Allah. Apakah Allah tinggal di masjid? Kan goblok yang berpikiran seperti itu. Kita menyebutnya Baitullah kayak itu rumah Allah gitu ya. Terus kayak pedang Allah. Nah, apakah Allah itu kemana-mana bawa pedang? Enggak. Udah gitu aja Bang dari saya Bang. Ya, tentang menghujat malaikat Jibril kan. Padahal dalam kepercayaannya orang Yahudi pun itu juga adalah malaikat. Ya, Rohul Kudus itu. Roh HaKudes itu. Dikatakan dalam Matius, di Matius 12 nomor 31 dan 32. Di situ kalimat itu jelas. Kata Yesus, menghujat anak manusia itu masih boleh diampuni. Tetapi ketika menghujat Roh Kudus, maka dosamu tidak akan diampuni. Alhamdulillah, kita tersenyum saja kawan-kawan kalau kemudian mereka berkata, malaikat Jibril yang datang di Gua Hira itu adalah iblis. Kita senyum aja. Insya Allah mudah-mudahan mereka akan dikasih petunjuk sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mereka maunya kayak firman menjadi Tuhan itu. Jadi Benar Bang Sidik, benar. Iya. Benar. Sebenarnya coba perhatikan ya. Jadi daging Iya. terus setelah mati diangkat jadi Tuhan. Iya, Kalimat kayak ini coba ya. Platonis itu Bang, Hypnotoplatonis itu mula-mula ini. Kan itu Hypnotoplatonis. Coba ya, kalimatullah sebagai mudhaf itu ya. Kalimatullah. Jadi kalimat dan Allah. Gitu ya. Jadi kalimat bukan Allah dan Allah bukan kalimat. Gitu loh. Jadi cuman kasih contoh yang lebih sadis Bang. Yang lebih sadis. Beraknya si CP, ya kan? Apakah itu CP? nah itu makanya. Ditait dong dia. Gitu ya. Ini saya tahu arahnya itu orang itu. Iya, bahasa Indonesianya dia nggak belajar dengan benar gitu. Ada Kalimatullah. kepunyaan, ya kan? Ada kata tunjuk, ada kata kepunyaan yang menunjuk kepada objek yang pertama itu pemiliknya gitu kan. Iya. Nah itu yang nggak pernah dia belajar itu pelajaran SD, SMP itu ya bahasa Indonesia. Mungkin dia nggak konten 5 Orang bahasa ini Indonesia, kayak Bang. kayak Bang apa Ucok? Kayak siapa itu? Petro itu. Nah itu Petro mau samain gitu loh deh. Oh, Petro masih mending lah, walaupun dia pastor gagal ya, masih mending dia masih ada ilmu. Ini nggak ada ilmu tadi langsung datang bawa itu langsung merepet, nggak pernah bisa berhenti ribut ya kan? Itu udah dulunya itu Bang, itu Huja itu emang udah dulunya itu hujanya. Udah lama. Udah lama itu Huja itu emang. Masih nggak ada yang baru Bang, masih format lama dulu. Sementara kalau dibalik di kejadian mereka itu yang roh Allah itu malah kelang kabut itu. Kejadian 1 ayat 2 itu. Iya. Ayat 2. Iya, ada Roh 1-1. Allah melayang-layang di atas roh Allah. permukaan. Itu si penulis bagaimana? Kejadian 1-2 ya Bang, kejadian 1-2. Iya, roh Allah. Verwa Elohim itu, Spirit of God itu roh milik Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Jadi Bang Asidik, di sini ada Bang Rosto, mungkin dikasih pencerahan aja tentang Islam Bang. Karena dia tidak mungkin akan bertanya, jadi kita kasih pencerahan aja. Mudah-mudahan beliau itu kemudian mudah-mudahan insya Allah, karena sudah banyak yang bersyahadat ini di akhir-akhir ini, semoga mereka-mereka yang masih waras yang minimal menggunakan pikirannya 15% ya. Kita tidak mengharapkan 20%. Andai saja 10% kita aja Bang. iya menggunakan pikiran sedikit aja, maka kita tahu siapapun denom kita dalam kekristenan itu pasti disaling bidatkan dan saling sesatkan oleh mereka. Contoh saksi Yehova Unitarian, ini contoh yang paling jelas di mata kita. Coba dilihat di komalnya si Mikana. Yang dibahasnya siapa? Prince Donald yang dibahasnya siapa? Mikana. Saling membidatkan itu. Padahal yang satu seperti Oneness, satu Tritunggal.
Typingnya pakai katanya typingnya di bawah pakai timer. Maliki aja saya nggak pusing, nggak peduli, saya bisa. Apalagi cuman kamu ini. Dan gini loh ya, teman-teman di sini, Ivan Villa di sini, kita ambil poin ya. Kalau orang macam ini udah zaman jahiliyah, udah di zaman jahiliyah dulu ya. Mereka tidak mau beriman kalau tidak mau pingin melihat Allah, gitu ya. Jadi kita nggak usah heran. Dan kamu Christian Prince, hebatnya mana kamu sama Fir'aun ya? Fir'aun itu ya, itu ada di dalam Quran, nanti saya buka ya. Dia itu mau buat bangunan yang tinggi itu sampai ke langit, pingin melihat Allah. Zalimnya ya, kayak ini. Jadi kayak kamu Christian Prince, kita ini alhamdulillah yang bisa udah memahami, nggak heran macam kamu itu. Sementara ya teman-teman ya, di dalam Bible kalian itu ada menyatakan bahwasanya tidak terlihat. Terus ada juga ayat lain menyatakan terlihat. Nggak konsisten, ya. Pahami kau, makanya sampai sekarang konsep ketuhanan kalian itu nggak final. Karena ada di ayat 1 katakan gini, ada di ayat 1 katakan gini, gitu loh. Seperti di Keluaran 33:20 itu Yakub bergumul dengan Tuhan dan Tuhan kalah. Kabur nggak kau? Di Yesaya 7:20 Tuhan meminjam pisau cukur dan mencukur bulu paha dan membutakan kepala. Ini perkataan siapa sih ini? Ditelaah dong Bible-nya. Apakah ini betul-betul tulis firman ataupun ini ditulis-tulis oleh manusia gitu loh. Warnes Yesus adalah Allah dari Yesus. Setelah ditanya di lain, Yesus adalah Allah, iya. Allah adalah Yesus. Oh, bukan begitu. Oh, begini, begitu, begini. Final gini. Sampai kiamat enggak bakal Allah itu adalah begitu, Yesus. begitu terus. Ketika Allah itu adalah Yesus, selalunya mereka itu menjadi kejang-kejang ketika kita tanya, jadi Bunda Maria itu mengandung Allah 9 bulan gitu. Karena ini tidak mungkin ini yang tadinya di Keluaran 33 ayat 20 ataupun di 2 Samuel 6 nomor 18 itu dikandung oleh manusia. Jadi mereka itu pasti nyanti primingnya jadi perang Christian, gitu sama mereka. Kalau kamu mau di sini, besok saya naik di room kamu. Kita berdua kalau kamu mau. Jam berapa kamu tentukan? Demi Allah kalau memang kamu mau. Asal kita berdua. Saya cuman kasih tepukan di bawah Bang Sidik. Kita berdua, kamu tentukan jam berapa? Astagfirullahaladzim. Jadi rame ah. Iya, Padahal kalau sama kita Oten mau nggak ada bahas. yang takutnya kita bang. Kalau sama Oten mau buy one, apple to apple. Enggak, model macam begini nggak usah edukasi. Kalau model macam begini, Iya. kita langsung ke poinnya aja. Kita langsung ke Mun fahum layar jiun noten yang seperti ini. Sudah tertutup. Mau diapakan? Nggak tahu juga Bang Bang. Restu. Bisa jadi Bang takdirnya Restu besok. Bisa. Iya. Iya, silakan Iya, Bang betul, Slash. Bang Slash lanjut Bang Slash. Silakan Lanjut, Bang lanjut, Restu. lanjut, Bang, Mungkin lanjut, ada Bang. Bang Iya, Bang Restu. Restu. Daripada apa yang ditanggapi Bang, silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan Bang. Sudah lama diam tadi ini. Sorry Bang, kebanyakan ngomong kami. Silakan. Enggak apa-apa bang. Iya bang. Saya cuma mau meluruskan mengenai kenapa sih Yesus harus mati. Nah, itu. Bagus. Saya cuma mau menjelaskan kenapa kalau di Muslim kan kayaknya nggak masuk akal kalau Allah itu kasih kok bisa mengorbankan begitu kan? Mengorbankan manusia, kenapa harus mati? Berarti lawan kata kasih dong Allah kalau sampai Yesus harus mati mengorbankannya. Nauzubillah min dzalik. Nah, saya ingin kasih gambaran untuk mengetahui kenapa Yesus harus mati. Mungkin Bang Al-Hidayah juga sudah tahu tentang dosa Adam pertama kan. Jadi waktu Adam pertama diciptakan, dia dikatakan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu berarti bukan Adam mirip seperti Allah mukanya, karena itu mustahil. Karena Allah adalah roh, pribadi yang tidak kelihatan. Jadi dalam arti apa? Lanjut Bang. Dalam arti apa Adam itu seperti Allah? Yaitu dia diciptakan menurut gambar Allah, seperti Adam memiliki sifat-sifat yang dimiliki Allah seperti kasih, hikmat, keadilan, dan kuasa. Jadi Adam
tidak diciptakan seperti robot. Keistimewaan juga Adam, dia bebas memilih mana yang baik, mana yang jahat. Bebas memilih. Nah, kalau kita tahu di Alkitab, Adam tidak menaati Allah. Ada begitu banyak buah yang diberikan Allah bisa dimakan, hanya satu yang tidak boleh dimakan, dalam arti Allah ingin ketaatan Adam sih. Namun Adam memakan buah itu kan, kalau kita lihat di kitab Kejadian itu, Adam memakan buah itu. Sehingga ketika Adam tidak taat, Adam dikatakan berdosa. Dan sayangnya ketika Adam memakan buah itu, Adam belum memiliki anak. Jadi pas Adam sudah jatuh dalam dosa, baru dia memiliki keturunan. Oleh sebab itulah harus ada tebusan, Bang. Jadi tebusan itu kita bisa lihat dalam dua hal. Pada dasarnya tebusan itu berarti, pertama, tebusan adalah harga yang dibayarkan untuk membebaskan atau membeli kembali sesuatu. Hal itu tentu bisa disamakan dengan harga yang dibayarkan untuk membebaskan seseorang, misalnya anak yang diculik. Atau kedua, tebusan adalah harga yang dibayarkan untuk menutup biaya tertentu. Ini bisa berarti harga yang dibayarkan untuk menutupi kerugian yang diakibatkan perbuatan salah, Bang. Jadi kenapa? Karena yang dihilangkan, masalahnya ini, yang dihilangkan Adam adalah manusia sempurna, dan ini mustahil untuk ditebus oleh manusia yang tidak sempurna, Bang. Oleh sebab itu sejak zaman Kejadian, Adam jauh ke depan, Allah membuat kalau ingin penebusan dosa harus menggunakan hewan bakaran sebagai penebusan. Pernah sekali Allah memerintahkan Nabi Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Namun itu digagalkan oleh Allah sendiri, diganti oleh seekor domba. Kenapa? Itu menjadi contoh. Kenapa Allah gagalkan? Karena Ishak bukanlah korban yang sepadan. Karena Ishak manusia tidak sempurna. Mustahil untuk menebus yang dihilangkan Adam, manusia sempurna. Nah, akhirnya diturunkanlah sosok Yesus. Dari kehidupan di surga, lewat mujizat Allah memindahkan kehidupan Yesus ke dalam janin Maria. Sehingga dia lahir tanpa persetubuhan antara manusia. Jadi Maria pure lahir karena hasil mujizat. Sehingga ketika Yesus lahir, Yesus menjadi manusia yang sempurna. Dia seperti Adam, tidak memiliki ayah. Jadi dosa tidak menghinggap dalam tubuh Yesus. Nah, ketika Yesus mati, Yesus membayar apa yang dihilangkan Adam. Jadi di sini yang harus diingat, kadang-kadang orang Kristen, banyak teman-teman Kristen, ketika kita sudah percaya Yesus sudah otomat itu masuk surga. Tidak. Karena yang Yesus bayar, yang dihilangkan Adam. Kita sebagai orang yang percaya Yesus bisa selamat asalkan kita beriman akan Yesus. Berarti apa? Kita harus ikut pola yang Yesus teladani. Apa yang Yesus ajarkan, karena kita percaya apa yang Yesus ajarkan itu dia terima dari Bapaknya. Kita percaya kepada Yesus karena Alkitab mengatakan hanya Yesus merupakan jalan kepada Bapa. Jadi ingat, kita menggunakan Yesus sebagai jembatan kepada Bapa. Kalau kita hanya percaya kepada Yesus, berarti kita cuma sampai di jembatan. Kita nggak sampai di tujuan. Jadi korban tebusan sangat penting buat kita, karena tanpa korban tebusan, dan korban tebusan Yesus itu adalah salah satu sikap kasih dari Allah. Karena kalau dipikir Allah itu maha besar, siapa sih manusia ini kecil banget, tapi Allah mau mengorbankan putra satu-satunya, artinya putra rohani, ciptaan Allah yang pertama yang dia kasihi, untuk menebus manusia ini. Gitu, Bang. Makasih. Oke, baik. Apa nih ya, teman-teman? Mungkin ada yang mau menanggapi, silakan, teman-teman. Ini yang ngomong siapa ya, Bang Al? Ini Bang Restu. Bang Restu dia ini saksi-saksi Yehova mungkin, atau mungkin Unitarian kah atau? Oke. Silakan. Bang Al aja silakan. Bang Al nih udah paham bener ini yang begini. Silakan, Bang.
Bang Asidik juga nih, luar negara dia nih. Silakan Bang Asidik. Oh, Bang Gini, yo. Sidik. Jadi gini. Oke. Jadi tentang penebusan penebusan manusia ya. Nah, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi tentang Ishak ya. Nah, berarti di situ Tuhan membenci pengorbanan manusia kan? Nah, kita buka di Ulangan ayat 10 ayat 18. Ya, Ulangan 18 ayat 10. Dan di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban. Udah jelas di situ. Kitab Ulangan 12:31, jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala apa yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, bahkan anak-anaknya lelaki dan anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Jadi ini apa yang dibencinya gitu loh. Jadi sini sebenarnya sudah jelas. Dan kalau kita merujuk di penebusan itu kan berarti persaliban penebusan dosa ya. Satu dunia ini pendeta pun gak akan bisa pernah ada jawaban ini. Sekarang saya tanya yang oten-oten dibawa dan termasuk ada yang di sini ya. Saya tanya, kapan Yesus pernah menyatakan bahwa dia dilahirkan untuk menebus dosa yang diwariskan oleh Adam? Tolong bawa dalilnya. Kapan Yesus pernah mengajarkan tentang dosa asal atau dosa waris? Silakan, yang di atas ataupun yang di bawah. Lanjut mungkin Bang Al. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Astagfirullah. Jadi gini Bang Restu ya. Sebelum kita ke ayat, kita tarik ke logik akal dulu. Sebenarnya di kejadian 3 itu, dari kejadian 3 sampai kejadian 4. Yang berdosa itu adalah perempuan itu. Adam tidak ada Bang di Bible itu berdosa. Kalau ada mungkin Abang boleh tunjukkan saya, menunjukkan bahwa Adam berdosa di Bible. Enggak ada. Karena dosa itu diwarisi dari Hawa. Ketika dia memakan pohon kehidupan. Lalu dikeluarkan dari Taman Eden. Itu di kejadian 3 nomor 16. Nah kemudian pantaskah kemudian, ini logik akal dulu ya, sebelum saya ke dalil, karena ada beberapa dalil yang saya tahu, ini ajaran Yesus. Saya tidak akan perlu ke perjanjian lama yang saya sudah huraikan tadi, memang tidak ada konsep penebusan dosa menjadi tumbal, apalagi Tuhan, manusia saja tidak boleh. Sedangkan kotoran hewan saja boleh. Menurut Yesaya 16, Imamat 16 nomor 27 dan Keluaran 29 nomor 14. Sekarang kita ke logik akal dulu. Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Yesus satu-satunya anak kesayangannya, anak tunggalnya. Sekarang, ketika dia meminta kepada Allah Bapa dalam Matius 20, ini kok sudah masuk ke ayat, tapi nggak apa-apa ya. Di dalam Matius 26, nomor 39 sampai 41. Ya Bapa, sekiranya mungkin cawan ini berlalu daripadaku, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Kira-kira kita manusia ini tega enggak? Saya tanya ini semua yang di atas ini. Kalau anak kita satu-satunya laki-laki dikejar sama penjahat atau pembunuh, dia meminta tolong karena di sini Yesus berdoa 2 kali dia bersujud. Kira-kira kita tega enggak? Udah nak, kamu pergi saja sana mati, saya kasih kamu untuk penebus dosa manusia. Boleh enggak? Coba jawab semua yang di atas. Nggak ada Bang. Gila aja Bang. Pergi sana mati. Nggak mungkin. Ya. Ini logik akal ya, logik akal dulu. Belum saya tarik ke dalil ini. Karena konsep ini saya sudah bilang, ini dibuat oleh Ansip Romawi. Melalui surat Paulus ke Roma. Maka narasi-narasi daripada surat-surat Paulus lah kemudian di Roma 10 nomor 9, Roma 14 nomor 9. Sebab kalau kau mengaku dengan mulutmu bahwa dia adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Pertama, kalau memang Yesus ini memang sang penebus dosa dan tidak ada lagi yang mengenal dosa, bagaimana mungkin dia mengajarkan manusia saling mengampuni dosa sesama? Pertama di Matius 6 nomor 14 sampai 15. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga juga akan mengampuni kamu. Yesus tidak pernah bilang karena kalau kamu mengampuni orang saya mengampuni kamu, tidak ada. Di dalam Yohanes
8 nomor 34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yohanes 8:34. Perkataan Yesus. Dalam Markus 11:25-26, apabila kamu berdoa, ampunilah kesalahan siapapun, supaya Bapamu di surga juga mengampuni kesalahan kamu. Karena kalau kamu mengampuni dosa sesama kamu, Bapamu di surga juga akan mengampuni dosamu. Di dalam Yohanes 1 nomor 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia akan mengampuni segala dosa kita. Siapa Ia? Allah Bapa. Di dalam Lukas 23 nomor 34, ketika Yesus disalib, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak pernah dia bilang, ya Bapa, aku ampuni mereka karena aku tahu apa yang mereka buat. Ini di framing sama teman-teman kita Kristenan. Di Matius 18 nomor 22 sampai 23, ketika Simon Petrus bertanya kepada Yesus, Guru, berapa kalikah kami mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami atau saudara kami? Maka jawab Yesus, ampunilah sebanyak 7 kali, bahkan 70 kali sehari semalam, kalau kau mau dosamu diampuni oleh Allah Bapa. Sekarang, ketika Yesus itu sudah mati konyol-konyol begitu, ya, digubuk, memikul kayu salib, dipaku tangannya, tiba-tiba dia mengajari pengampunan dosa melalui sesama saja. Ini layak gak kita imani? Jadi, saudara-saudaraku di kekristenan, mohon maaf, mungkin kamu berkata kami ini mualaf ini odong-odong. Tetapi alhamdulillah kami percaya bahwa Tuhan itu memang tidak tergambar dengan makhluk, karena para nabi memang mengatakan itu. Bukan saya yang mengatakan, tetapi Alkitab kamu yang mengatakan, atau Bible kamu. Karena memang Tuhan itu tidak ada yang lain. Di dalam Keluaran 3 ayat 6. Dialah Allah yang disembah oleh nenek moyang, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Abraham. Diteruskan di Keluaran 3 nomor 14 dan 15. Di Yesaya yang dekat dengan Yesus 750 tahun sebelum Masehi juga mengatakan hal yang demikian. Di Yesaya 45 nomor 21. Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada juru selamat selain daripada aku. Di Yesaya 43 nomor 11. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat yang lain. Di Yesaya 45 nomor 5. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain selain daripada aku. Bahkan di 2 Samuel 7 nomor 22. Tiada yang sama seperti engkau, kata Nabi Samuel. Seperti Tuhan itu. Apalagi kalau sama manusia. Kemudian di Hosea 11 nomor 9, aku tidak akan membinasakan Efraim kembali, tidak akan menyalakan murkaku yang menyala-nyala, karena aku sungguh Allah, bukan manusia. Di dalam Bilangan 23 nomor 19, Allah bukan manusia sehingga dia berdosa, bukan juga anak manusia sehingga dia menyesal. Bahkan yang tadi saya bacakan di 2 Tawarik 6 nomor 18, dan di 1 Timotius 6 nomor 16. Kemudian dia berkata, dialah satu-satunya yang tidak tertakluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Bagi dialah segala kemuliaan. Amin. Di dalam Ulangan 4 nomor 35, engkau diberinya melihat supaya engkau tahu, Tuhanlah Allah di langit dan di bumi, tidak ada yang lain. Ini sudah berapa dalil ini? Ada dicatat nggak teman-teman? Nanti kalau ada teman-teman kita Kristenan, kita tunggu berapa dalil yang dia utarakan. Menunjukkan ketuhanan Yesus. Oke? Jadi bagaimana ini tidak berubah? Karena setelah Yesus itu datang pun, dia mengatakan. Dia berkata dalam beberapa ayat. Di Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Di dalam Yohanes 1:18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Nah tadi kalau disinggung tentang Kejadian 1:26, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut tanah orang Yahudi, itu bukan seperti begitu kalimatnya. Baiklah kita menciptakan manusia menurut sifat dan perilaku Allah. Itu bukan menurut gambar. Karena kalau gambar ini bertentangan dengan Ulangan pasal 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung sesembahan atau apapun yang menyerupai yang di langit atau yang di bawah air di bumi.
Tidak boleh, apalagi kalau gambar Tuhan. Sebab itulah kemudian, waktu saya menonton filmnya Yesus 1991, di estate dulu di Kelapa Sawit, ledang Kelapa Sawit, menangis-nangis ibu saya itu. Kesiannya Tuhanku, aduh Tuhanku kesian dipukul orang. Na'udzubillahi min zalik. Ternyata ada satu agama yang meluruskan itu, itulah dia Islam. Yang tidak mau sosok ini dihinakan, dijadikan tumbal untuk penebusan dosa kepada orang-orang Romawi yang bukan daripada kalangan Bani Israel. Di dalam Matius 15:24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di dalam Yohanes 17 nomor 9, aku berdoa untuk mereka Bani Israel, bukan untuk dunia aku berdoa. Di dalam Matius 15:26, tidak pantas seorang anak diberikan roti lalu melemparkannya kepada anjing. Di Matius 10 nomor 5 dan 6, ketika dia memerintahkan murid-murid untuk pergi membaptis, dia berpesan kepada mereka, jangan masuk atau menyimpan ke bangsa lain atau masuk ke kota-kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, ayat ini lagi dipertegas di Kisah Para Rasul, ini tulisan Lukas bahkan. Tidak tahu di mana Lukas mendapatkan ini. Ada kalimat Yesus di situ. Di Kisah Para Rasul 16 nomor 6 dan 7. Mereka hendak melintasi tanah Figria dan kota Yudea, tetapi Ruh Yesus tidak membenarkan mereka memberitakan Injil di Asia. Na'udzubillahi min zalik. Satu persatu, kebenaran demi kebenaran, Bible itu dikasih tahu sama teman-teman kita. Sebab itulah saya bilang, gunalah setidak-tidaknya 15%. Insya Allah kamu akan tahu siapa Tuhan dan siapa utusan Tuhan. Siapa yang berfirman, siapa yang menerima firman. Siapa manusia, siapa yang menciptakan manusia. Kepada siapakah aku mau disamakan? Ya. Ini jelas dalam ayat-ayat yang begini menggambarkan bahwa eksistensi Tuhan itu bukan berarti bersifat manusia. Kalau dia memang penebus dosa dan tidak ada lagi dosa, maka gagallah Matius 6 nomor 14, Yohanes 8 nomor 34, Markus 11 25, Lukas 23 nomor 34, Yohanes 1 nomor 9, Matius 18 nomor 23, 22 dan 23. Semua ini gagal, batal. Berarti Yesus berasumsi, tetapi tidak heran bang kalau di Bible. Kenapa? Ada ayat kira-kira begini. Aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa, kata Yesus. Di Yohanes 14:9 ini tertulis. Tetapi di Yohanes 5:37, Bapa tidak kelihatan, tidak kedengaran suaranya. Berarti Yesus bohong di sini. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Nah inilah saya bilang, setidak-tidaknya gunalah minimal 15% aja, insya Allah kamu akan ketemukan kebenaran. Karena yang memuliakan para nabi itu hanya ada dalam Islam. Yang memuliakan, mengimani Tuhan satu-satunya Allah yang benar, jaminan hidup yang kekal, hukum perintah yang utama di Markus 12:29, Yohanes 17:3, itulah dia Islam. Yang beriman kepada satu Tuhan yang tidak sama dengan siapapun. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah dia Islam. Jadi kira-kira kita mau bilang apa lagi? Maka Islam sebaliknya, Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah 256, lakum dinukum waliyaddin. Karena kalau sudah sumum bukmun unfahum layarji'un, maka kami tidak punya upaya. Tetapi kata Allah, sampaikanlah kebenaran walau satu ayat, mudah-mudahan mereka dapat pengertian, dapat pelajaran. Itu dia. Jadi teman-teman, berarti Yesus daripada narasi-narasi ayat yang tadi sudah gagal dia sebagai penebus dosa, karena sungguh dia adalah buatan ansip Romawi. Ajaran Roma ini siapa yang bilang bang? Ini Paulus. Paulus itu siapa? Dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 3, nomor 7. Mereka yang bersama-sama aku melihat cahaya itu tetapi tidak mendengar siapapun. Di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 9, mereka yang bersama-sama aku memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat. Ini mana yang benar? Melihat tidak mendengar atau mendengar tidak melihat? Ini dikatakan dalam Al-Quran di dalam Al-Baqarah 179. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna azamin indillahi yasfaru bihi rabbana qalillah. Wa wailul lahum mimma katabat aydihim fa wailul lahum mimma yaksibun.
Kecelakaanlah kepada mereka yang telah menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah atas apa yang mereka usahakan sendiri. Ini jelas, kita tidak perlu jauh-jauh. Galatia misalnya, Galatia 6 nomor 3. Ini bisa dibuka teman-teman. Kata Paulus, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian kehendak Kristus. Galatia 6 pasal 5, masih redaksi ayat yang di situ-situ aja, ayat yang sama. Galatia 6 pasal 5, beda 2 ayat. Tetapi di antara kamu saling menanggung bebannya masing-masing, katanya. Coba. Belum lagi kalau ayat kontradiksi, insya Allah kalau ada yang mau bertanya-tanya boleh. Ya, sedikit-sedikit boleh kalau itu. Tapi itu kan nanti melebar. Kita fokus ke pengajaran saja. Alhamdulillah, Al-Quran mengatakan dalam surah An-Nisa 82, dan tidakkah mereka memperhatikan Quran? Jika sekiranya Al-Quran bukannya datang daripada Allah, maka mereka tentulah mendapati pertentangan yang begitu banyak di dalamnya. Ternyata yang bertentangan 8.426 ayat ada di Gospel, Bible. Di Al-Quran sampai saat ini alhamdulillah belum ada pun yang pernah membuktikan kecuali dengan priming-priming. Semoga teman-temanku Kristenan akan mudah-mudahan akan dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Tuhanku dan Tuhanmu juga Tuhannya Yesus yang mengutus beliau kepada Bani Israel, karena hanya ada satu Tuhan kita, itulah dia Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang tidak sama dengan makhluk dan siapapun. Di Keluaran 33 nomor 20, di 2 Samuel 7:22, di Hosea 11 nomor 9. Begitu juga di Yohanes 5:37, Yohanes 1:18, di Bilangan 23:19, dialah laisa kamis lihi sayun, walam yakul lahu kufuwan ahad. Lagi firman-Nya, engkau tidak dapat memandang aku, karena tiada seorang pun yang memandang aku dapat hidup. Jika sekiranya Tuhan tadinya yang tidak kelihatan, tidak kedengaran, yang bernuzul ke dalam dunia melalui rahimnya Maria, maka percayalah semua Bani Israel itu akan musnah. Tetapi faktanya, di sini malah Tuhan yang diimani oleh mereka dibinasakan sama ciptaannya. Maka selamat berpikir, mudah-mudahan kita mendapat pencerahan. Terima kasih, lanjut yang lainnya Bang. Saya menambahkan izin sedikit. Oh ya, Tapi saya yang lain ini ya. Bisa nggak? Iya. Maksudnya lainnya gini, bahwa ada di dalam Al-Quran 172 ya, surah 7 ayat 172, yang artinya begini nih. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Ya kan? Bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu bi rabbikum? Maka mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami, kami bersaksi. Nah, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Jadi Bang Restu, sebenarnya di dalam kandungan rohnya Bang Restu itu sudah bersumpah ketika sang kholik bertanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya kan? Betul, engkau Tuhan kami, kami bersaksi, syahidna. Itu Bang. Nah hari ini seorang pastor Katolik Timur ya telah masuk Islam, dan ini tulisan di blognya. Di blognya Hilary Hagi ya, Hilary Hagi namanya, pendeta Katolik Timur di Amerika Serikat. Ini ditulisnya ya, saya kaget nih, ditulisnya di dalam blognya. Dan ini yang membuat dia mengatakan bahwa dia sebenarnya bukan mualaf tetapi kembali ke Islam. Itu aja Bang, lanjut yang lain saya hanya menyampaikan berita terbaru ya, bahwa Masya Allah, takbir, Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. izin menambahkan sedikit Bang, menambahkan dari Bang Halidayah ya, korelasinya ini di dalam Yohanes 8:14. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar.
Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Nah, ini cocok korelasinya dengan surat Maryam 30. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Karena begitu banyak ya di dalam Bible itu perintah sholat dan menghadap kepada Baitullah. Nah, selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan mereka dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal. Nah, di sini Bang, itu di Al-Quran ini menegaskan nanti Yesus ini meninggal, tapi nanti jauh lagi. Nah, dan pada hari dibangkitkan kembali, itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Thank you, Bang. Oke Bang, minta maaf sebelumnya, saya potong dulu. Mantap sekali buat Bang Al, Masya Allah. Sebelum saya turun, saya cuma mau sampaikan untuk para oten, untuk dihayati saja ini. Coba dipisahkan yang mana ajaran Paulus dan yang mana ajaran Yesus di Bible. Itu aja Bang. Insya Allah. Terima kasih Yang Bang mana Laskar ajaran Agung. yang sesat. Itu aja Bang. Ya, terima kasih Bang. Minta maaf sebelumnya Bang, saya ada mau kegiatan ini. Mudah-mudahan Iya. Silakan sama Bang. Allah Subhanahu wa taala semuanya. Allah Subhanahu wa Ya taala. rabbal alamin. Ya Bang. Amin. Oke. Makasih banyak semua. Iya. Sama-sama Bang. Ya, salam dari Bone Bang. Iya, Oke, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diturunkan Bang Al dulu. Oh, enggak bawa tangga ya, Bang? Ya, sebentar ya. Lompat aja Bang, lompat. Sebentar saya follow dulu. Ya. Oke. Ya, Bang, Udah itu aja follow ya, Bang ya. Itu aja, Bang. Bisa Ya, dihayati. terima kasih Bang ya atas hadirnya Bang Agung ya. Bang Laskar Agung. Arung-arung palaka Bang. Oh, Oke, iya. sudah di-follow. Baik. Sudah di follow Bang. Oke Bang, makasih.